Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan pembelajaran matematika berbasis proyek untuk kelas 5 SD, di mana proyek ini dilakukan untuk bulan Juli dan bulan Agustus tahun 2020. Nah, walaupun masa pandemi seperti sekarang ini, kalian juga harus tetap belajar di rumah supaya kegiatan di rumah itu tetap bermanfaat. Nah, adapun judul pembelajaran proyek untuk kelas 5 yang akan saya jelaskan adalah menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Nah, berdasarkan proyek ini ada beberapa hal yang mendasari seperti latar belakang masalah, tujuan dari kita mengerjakan pembelajaran proyek ini, terus persiapan apa aja yang harus kita lakukan, kemudian eksekusi, bagaimana cara kita melakukannya dan mendokumentasikan hasil dari pembelajaran proyek kita. Selanjutnya, nah, pembelajaran proyek ini dilakukan berdasarkan latar belakang masalah yang ada pada saat ini. Pertama, mengenai isu berkembang. Nih, pertama, pembelajaran di rumah. Karena masa pandemi sedang berlangsung, kita diharuskan stay at home dan melakukan social physical distancing. Jadi mau tidak mau, kita tetap melakukan pembelajaran meskipun pembelajarannya dilakukan di dalam rumah. Tentu saja hal ini harus dibantu dengan orang tua. Keterlibatan orang tua akan sangat mendukung terjadinya kelancaran proses pembelajaran di dalam rumah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengenai keterkaitan dengan misi sekolah. Adapun pembelajaran proyek kita yang akan dilakukan ini, itu akan mendukung mengenai akademik dan kurikulum yang ada di sekolah kita. Tentu berbasis secara online. Dan yang terakhir tentang latar belakang masalah yang kita lakukan untuk pembelajaran proyek ini adalah serapan K13. Nah, harapannya dari pembelajaran proyek menjumlahkan dan mengurangkan pecahan ini adalah kalian dapat menjelaskan dan melakukan penjumlahan, pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Selanjutnya, apa sih tujuan dari pembelajaran proyek yang akan kita lakukan? Tujuannya ada dua. Yang pertama itu adalah tujuan umum dan tujuan edukasi. Yang pertama, tujuan umumnya itu tentu kita harus melakukan pembelajaran matematika secara bermakna. Artinya di sini bermakna kalian belajar matematika secara langsung, secara mandiri, sehingga kalian dapat mengetahui makna matematika itu, oh ternyata ini, ternyata begini belajar matematika. Yang kedua, tujuan edukasi. Nah, tujuan edukasinya ada 3 nih. Pertama, menumbuhkan rasa ingin tahu yang kalian miliki. Kedua, rasa percaya diri. Dan ketiga, menumbuhkan kreativitas. Karena kita udah tahu nih latar belakang dan tujuan pembelajaran proyek kita selanjutnya melakukan persiapan. Persiapan apa aja sih yang harus kita lakukan? Tentu memiliki alat dan bahan. Nah, alat yang harus kalian miliki itu yaitu kertas karton. Kertas karton dengan ukuran 6 cm x 6 cm. Jadi kertas kartonnya buat bentuk persegi ya, Nak. Sebanyak 2 lembar. Ya, minta bantuan orang tua boleh atau secara mandiri juga boleh. Kemudian yang kedua ada penggaris, pensil dan pensil warna. Nah, sedangkan daftar bahan nanti kalian juga boleh mengakses video pembelajaran sebagai petunjuk pada pembelajaran proyek ini dan didukung oleh penggunaan paket data internet. Sementara itu akumulasi biayanya kalian bisa baca sendiri berapa pengeluaran yang diprediksikan dihabiskan lah, biaya yang dihabiskan untuk pembelajaran proyek ini. Selanjutnya kita mau tahu nih bagaimana pelaksanaan dan dokumentasi dari pembelajaran proyek ini. Pertama, langkah pelaksanaan. Jadi kan udah ada tuh kertas kartonnya. Kan udah ada 2 lembar. Pertama, kertas kartonnya yang 1 lembar itu kalian lipat menjadi 3 bagian. 3 bagian ini harus sama besar. Ketika kalian arsir salah satu, maka dia akan membentuk pecahan 1/3. Kemudian yang kedua, gunting bagian kertas yang diarsir tersebut. Kan udah diarsir tuh kertasnya. Kemudian gunting, potong
sehingga membentuk potongan kertas. Yang 1 dari 3 bagian tadi kita gunting, yang bagian diarsir ya. Langkah ketiga, ambil sebuah kertas karton lainnya, kan tadi 2 tuh. 1 yang lainnya kita ambil, nah lipat menjadi 6 bagian. 6 bagian ini juga harus sama besar, jadi kita lipat 6 bagian, kemudian arsir salah satu saja sehingga membentuk pecahan 1/6. Nah, jadi ada berapa lembar tadi? Ada 2 lembar. Nah, 2 lembar itu yang tadi kita potong, masukkan atau tempelkan potongan kertas yang dari 1/3 tadi kepada kertas yang 6 bagian, sehingga dia menutupi beberapa bagian di kertas yang 6 bagian. Kemudian bagi lagi atau pertebal lagi garis bagi pada kertas karton 6 bagian, sehingga kalian dapat menemukan jawabannya kalau 1/3 itu ditambah 1/6 berapa ya. Nah, kalau kalian masih bingung tuh caranya gimana dari yang saya jelaskan, kalian bisa lihat video di YouTube channel yang udah tertera di sini. Nah, jadi ketik judul pembelajarannya menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Nah, di situ kalian lihat videonya. Nanti kebantu deh gimana cara pengerjaannya. Begitu. Itu untuk langkah pelaksanaannya ya. Tapi untuk dokumentasinya, kalau udah jadi proyeknya, udah selesai kalian melaksanakan proyeknya, kalian catat di buku catatan berapa hasil 1/3 tambah 1/6, bagaimana cara kalian mengerjakannya. Terserah kalian mandiri, keluarkan kreativitas kalian, temukan sendiri pembelajaran bermakna itu, rangkum, kemudian boleh difoto dan dikirimkan ke kelas dojo di portofolio kalian. Yang kedua, jangan lupa juga selagi kalian melipat, menggunting, dan menempel itu, kalian juga boleh foto, dokumentasikan, dan juga dikirim ke kelas dojo. Begitu. Kira-kira ini saja sebagai pengantar video hari ini. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, dan jaga kebersihan. Thanks, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.